Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radius Matematika, channel tempat tutorial belajar matematika. Oke, pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang fungsi inverse, teman-teman ya. Fungsi inverse itu adalah fungsi lawan. Bagi kalian yang belum tahu fungsi inverse itu seperti ini gambarannya. Saya kasih ilustrasi. Di sini ada sebuah fungsi. Misalkan ada fungsi f memetakan 4. Maka setelah dimasukkan ke dalam fungsi f, 4 ini hasilnya adalah 9. 9 hasilnya. Kemudian yang dimaksud fungsi inverse adalah ada sebuah fungsi yang memfungsikan 9 ini. Misal fungsinya adalah fungsi h, memfungsikan 9 di sini, hasilnya justru kembali lagi ke fungsi f, yaitu hasilnya adalah 4. Inilah yang disebut dengan fungsi inverse, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, sekarang di situ pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan fungsi inverse dari setiap soal. Di sini ada 2 soal. Yang pertama fungsi linear, kemudian kita cari inverse dari fungsi kuadrat. Oke, langsung kita bahas untuk yang pertanyaan pertama. Yang pertama kita jawab yang A di sini. Di sini fungsi f(x) sama dengan 4x min 8. Nah, perlu diketahui teman-teman ya, untuk menentukan fungsi inverse ada beberapa aspek yang perlu diketahui. Di sini saya kasih catatan. Nah, saya kasih catatan. Yang namanya f(x) itu sama artinya dengan nilai y, teman-teman ya. Jadi f(x) itu sama dengan y. Nah, seperti ini teman-teman ya. F(x) itu sama dengan y. Sedangkan kita kalau menentukan e itu sama artinya dengan f inverse daripada y, teman-teman. Nah, jadi inverse dari y adalah x. Nah, ini kata kuncinya di sini. Kuncinya ada 2 di sini. Kemudian langsung kita lanjutkan kembali di sini. F(x) sama dengan 4x min 8. Maka di sini boleh kita tulis menjadi y untuk memudahkan penulisan. Y sama dengan 4x min 8. Langkah berikutnya adalah di sini kan bentuk eksplisit, teman-teman ya. Y sama x terpisah. Cuma di sini yang rumit adalah yang masih berkelompok adalah bagian variabel x. Maka langkah berikutnya adalah kita sendirikan variabel x sehingga nanti persamaannya dalam bentuk y seperti itu. Maka ini kita sendirikan. Kita sendirikan 4x, otomatis negatif 8 harus kita pindah ke sana. Berarti y ditambah 8. Nah, di sini negatif 8 kita pindah ke kiri menjadi positif 8, teman-teman. Kemudian x-nya kita sendirikan karena di sini masih memuat koefisien 4. Untuk menghapuskannya maka harus kita bagi 4 semua. Kita bagi 4, hasilnya 4x dibagi 4, hasilnya x. Kemudian ini kita bagi 4. Y plus 8 dibagi 4. Nah, setelah sampai pada tahap ini hampir selesai, teman-teman ya. Coba di sini saya tulis kembali. X sama dengan y plus 8 per 4. Nah, kemudian kita pahami berdasarkan catatan konsepnya, x nilainya sama dengan f inverse y, teman-teman. Kita tulis di sini, kita ganti f inverse y. Nah, rumusnya ini. Kemudian f inverse y. Di sini variabelnya y, maka di sini juga y. Sekarang kita ganti f inverse x. Ini yang akan menjadi pertanyaan daripada soal di situ ya. Jadi f inverse x ini adalah inverse dari fungsi f(x). Karena awalnya di sini y, maka di sini y. Sekarang kalau y-nya kita ganti dengan x, otomatis di sini juga berubah jadi x, teman-teman ya. X plus 8 dibagi 4. Nah, ini sudah terjawab, teman-teman ya. Jadi inverse dari fungsi f(x) sama dengan 4x min 8 adalah x plus 8 dibagi 4, seperti itu, teman-teman. Ini sudah kita jawab untuk pertanyaan yang pertama, fungsi linear. Teknisnya seperti ini.
Kemudian bagaimana kalau akan kita selesaikan untuk menentukan inverse dari fungsi kuadrat. Ini yang agak lebih ada teknis tertentu lagi teman-teman ya. So ini saya rasa saya hapus dulu. Kita jawab untuk pertanyaan yang kedua untuk inverse fungsi kuadrat. Langsung kita jawab untuk yang pertanyaan kedua, yaitu inverse dari fungsi kuadrat. Kita tulis dulu fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, ini fungsi kuadrat, kita cari inverse-nya. Teknisnya sama seperti awal tadi, yaitu fx kita ganti dengan y, teman-teman. Y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Kemudian langkah berikutnya adalah ini teman-teman. Ini rumus yang rumit ini kita simpulkan dengan teknis bentuk kuadrat teman-teman ya. Kita jadikan dua suku yang dikuadratkan. Y sama dengan bentuk kuadrat. Ada dua suku kita kuadratkan teman-teman ya. Kira-kira di sini apa teman-teman? X kuadrat plus 2x min 3. Kira-kira yang hasilnya nanti koefisien dari x di sini muncul 2. Kita ambil 1 ya. 1 plus 1. Nah, kita ambil saja 1. Coba ini kalau kita uraikan. X kuadrat. Sudah. Kemudian 2 kali x kali 1. X kali 1 x kali 2 2x. Nah, sudah sama teman-teman. Kemudian yang belakang, yang terakhir adalah 1 kuadrat, hasilnya adalah 1. Tetapi di sini kalau negatif 3, berarti harus kita siasati. Kita rubah teman-teman ya. Awalnya di sini hasilnya 1, maka 1 supaya bisa berubah menjadi negatif 3 harus dikurangi 4. Maka di sini muncul sendiri negatif 4 teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian yang belum paham loh, kok bisa muncul seperti ini? Saya kasih catatan sendiri di sini. Coba x plus 1 kuadrat, kalau kita uraikan maka hasilnya adalah depan kuadrat ditambah depan kali belakang kali 1x, kemudian dikali 2 berarti 2x, kemudian belakang kuadrat ditambah 1. Nah, ini hasil penjabaran dari x plus 1 kuadrat teman-teman. X plus 1 kuadrat ini x plus 1 kuadrat kita jabarkan hasilnya seperti ini. X kuadrat sudah tepat, sudah sama, plus 2x sama. Nah, di sini yang jadi masalah, di sini konstantanya 1, padahal seharusnya di situ negatif 3. Jadi supaya sama, supaya nilainya tidak berubah, maka awalnya di sini positif 1, supaya bisa berubah menjadi negatif 3 maka harus kita kurangi 4. Nah, maka di sini negatif 4 muncul sendiri teman-teman ya. Ini saya hapus. Saya rasa kalian sudah paham ini sampai pada tahap ini. Kemudian tahap berikutnya adalah teknisnya sama. Kita menyendirikan variabel e. Kalau ini kan y sendirian. Kemudian langkah berikutnya adalah x-nya kita sendirikan teman-teman. Berarti di sini harus sendiri. Otomatis negatif 4 harus kita pindah. Ya, berarti ini kita tulis dulu, masih beserta kuadratnya kita tulis, negatif 4-nya kita pindah ke kiri. Negatif 4 berubah menjadi positif 4 karena berpindah ruas. Kemudian x plus 1 kuadrat. Nah, di sini ada tanda kuadrat teman-teman. Kita ingin menentukan nilai x di sini, ingin menyendirikan x, maka kuadratnya harus hilang. Kuadratnya supaya hilang maka harus kita buat akar teman-teman ya. Kita jadikan akar, maka di sini kita hilangkan x plus 1, yang sini berubah jadi akar. Nah, setelah muncul tanda akar, hasil penarikan akar itu bisa plus bisa minus, maka di sini dikasih plus minus ya teman-teman ya. Y plus 4 seperti itu. Saya lanjutkan di sebelah sini. Nah, ini saya taruh depan ini belakang. Kalau kita memindah dua suku yang bersamaan kanan kiri bersamaan, berarti tidak merubah tanda teman-teman ya. X plus 1 sama dengan plus minus akar daripada y plus 4 seperti ini.
Kemudian X-nya harus sendiri. Nah, otomatis satunya harus kita pindah. Berarti X sama dengan di sini positif 1 pindah ruas menjadi negatif 1. Negatif 1 kita lanjutkan plus minus akar dari Y plus 4. Nah, X sudah sendirian. X sudah sendiri sama artinya dengan catatan awal tadi, yaitu X itu nilainya sama dengan F inverse Y, teman-teman. Nah, negatif 1 plus minus akar Y plus 4. Di sini fungsi inverse Y, maka di sini juga mengikuti Y. Sekarang pertanyaannya adalah untuk menjawab F inverse X, maka Y kita rubah jadi X, mengikuti. Di sini juga berubah. Berarti negatif 1 plus minus akar dari X plus 4. Nah, inilah teman-teman ya. Ini yang disebut dengan fungsi inverse. Seperti itu. Jadi yang awalnya di sini fungsi kuadrat Fx sama dengan kuadrat plus 2x min 3, setelah kita cari inverse-nya bentuknya seperti ini. Ini adalah fungsi inverse, teman-teman. Fungsi membalikkan. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini agak panjang memang karena di sini ada kekreatifan kalian supaya memunculkan bentuk yang baru. Ini bentuk kuadrat, ini juga bentuk kuadrat, cuman disiasati supaya nilainya bisa sama, nilainya tidak berubah. Maka di sini muncul konstanta baru, teman-teman ya. Terus diselesaikan sampai tahap ini, selesai ketemu F inverse X. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan fungsi inverse kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, boleh kasih like-nya. Jangan lupa kalau kalian yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan tutorial pembelajaran pembahasan soal-soal matematika terbaru dari Radius Matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.